Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hari ini kita merayakan pesta Fransiskus Assisi, seorang santo yang sangat dikenal dekat dengan alam ciptaan. Dia berkhotbah bukan hanya kepada manusia, tetapi juga pada burung-burung, dan yang terkenal dia berkhotbah kepada seekor serigala yang mendengarkan dia dengan sangat tekun dan penuh perhatian. Apa yang dilambangkan oleh Santo Fransiskus ini mau mengatakan bahwa kita tidak terpisah dengan alam ciptaan yang lain. Kita adalah bagian dari ciptaan itu. Nah, maka hari ini akan diadakan pet blessing, berkat untuk binatang-binatang piaraan. Ada yang protes, kenapa binatang-binatang perlu diberkati? Tentu kita ingin belajar dari Santo Fransiskus Assisi. Binatang diberkati sebetulnya untuk mengingatkan kita semua bahwa kita ini bagian dari alam. Kita tidak terpisah dari alam ini. Kita sudah terbiasa berpikir bahwa kita terpisah dari ciptaan yang lain. Dan itu tidak benar. Kita bagian dari alam ini. Kalau alam ini rusak, kita juga akan binasa. Menurut penelitian, kita bahkan sangat tergantung kepada alam ciptaan ini. Tanpa penelitian pun kita tahu, kita pergi kemanapun, kita makan apa saja, tetap berdasarkan hasil bumi. Apa yang dihasilkan oleh bumi ini, oleh alam ini. Nggak bisa tidak. Tetapi dalam penelitian yang lebih dalam, kalau saja sampai lebah dan serangga-serangga itu musnah, maka manusia hanya bisa bertahan tidak sampai 1 tahun. Karena proses penyerbukan, pembuahan tidak terjadi, dan makanan kemudian tidak akan muncul. Tidak sampai 1 tahun kita akan mati. Semuanya, kalau sampai serangga musnah, kupu-kupu lebah musnah, kita semua akan mati. Anehnya, kalau manusia musnah, alam ini malah jadi bagus. Jadi sebetulnya kalau manusia hilang, malah baik. Alam ini kembali utuh, kembali subur, dan sebagainya. Karena ternyata manusia yang merusak alam ini paling parah. Terbukti dengan apa yang terjadi di Chernobyl. Di Chernobyl dulu terjadi kebocoran dan letusan reaktor nuklir sehingga radiasi kemana-mana. Semuanya mati. Manusia, tumbuhan, binatang semua mati. Kalau tidak salah tahun 84. Dan kemarin tahun 2024, ya, diteliti kembali ternyata semuanya sudah kembali utuh. Hutannya, burung-burungnya, kijang, harimau, binatang-binatang yang lain semuanya kembali. Kembali subur, kembali indah seperti dulu. Yang menyedihkan tragisnya adalah semuanya bagus, indah ketika manusia tidak ada, tanpa campur tangan manusia. Tentu kita perlu belajar bahwa manusia sebetulnya yang merusak alam semesta ini. Karena merasa jauh, terpisah dari alam. Padahal bagian, dan kita tidak penting-penting amat. Justru semuanya yang lain itu saling mendukung kehidupan ini. Seperti tadi saya mengatakan, kalau lebah, kupu-kupu, dan serangga hilang, manusia paling awal binasa juga. Maka pemberkatan binatang-binatang piaraan mau mengingatkan kembali supaya kita bertobat, sadar bahwa kita diminta Tuhan untuk memelihara alam, bukan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk mengambil, memanfaatkan, mengeksploitasi untuk kepentingan sendiri. Tidak. Tuhan memberi kita kuasa untuk memelihara. Kalau sekarang ini yang terjadi,
kita menyalahgunakan kuasa itu untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk memelihara. Itu seperti pagar yang makan tanaman. Jadi mari kita semua bertobat, menjaga keutuhan alam ciptaan ini. Pertama-tama dengan sadar bahwa kita adalah bagian dari ciptaan ini, bukan terpisah. Kita satu, apa yang kita lakukan merusak yang lain kalau itu negatif dan merusak. Tetapi apa yang kita lakukan itu membangun dan memelihara kalau yang kita lakukan itu positif dan memelihara. Bagusnya adalah alam ini selalu memelihara, hanya manusia yang tidak selalu memelihara. Yang dilakukan kadang-kadang tidak sesuai dengan kodrat ciptaan, atau tidak sesuai dengan alam ini dalam gerak harmoninya. Maka usaha-usaha seperti Pet Blessing itu membantu kita untuk sadar bahwa kita keliru. Cara hidup kita, gaya hidup kita itu membuat kita terpisah dari ciptaan yang lain. Dan itu sebuah kesombongan. Kita sangat tergantung kepada lingkungan kita. Tetapi kita seperti terpisah, tidak ada sangkut pautnya, bahkan merusak tanpa merasa bersalah. Maka mari kita bertobat dan berusaha untuk memelihara alam ini sebagaimana diamanatkan Tuhan. Kita itu diberi kuasa untuk memelihara. Supaya bisa memelihara diberi kuasa. Tapi kuasa yang diberikan oleh Tuhan malah untuk merusak, untuk kepentingan sendiri. Padahal kalau rusak ya kita semua yang mati. Maka mari kita bertobat. Sungguh-sungguh sadar akan anugerah Tuhan yang begitu besar, karena Tuhan memberikan dan menyiapkan alam semesta ini supaya kita bisa tinggal di dalamnya dengan baik, perlu waktu yang panjang. 4,5 miliar tahun. Baru kemudian sesudah siap, kita manusia bisa tinggal di dalamnya. Maka mari menjaganya. Yang sudah disiapkan dalam jangka waktu yang lama, jangan kita rusak, supaya kita bisa memelihara dan menjadikan alam semesta ini sustainable sampai selama-lamanya. Kita mulai dengan rasa cinta kita kepada binatang-binatang piaraan, tetapi juga menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini bagian dan tergantung kepada semesta ini, pada ciptaan yang lain, tidak terpisah, tidak yang paling hebat, tetapi yang harusnya paling melayani. Supaya kemudian hidup kita penuh syukur dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Disitulah kita menemukan kebahagiaan kita. Hidup yang menghasilkan buah-buah yang positif. Hidup yang bermanfaat, bukan hidup yang egoistik, itu menyedihkan dan tidak ada kebahagiaan di sana. Maka mari kita bersyukur dengan berbuat baik, dengan memelihara alam ciptaan ini. Karena memelihara alam ciptaan berarti juga memelihara kita sendiri dan memelihara yang lain. Tuhan mempercayai kita untuk memelihara semesta ini, jangan kecewakan kepercayaan Tuhan itu. Mari kita hidup dengan sepenuh hati. Maka handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.